Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Sahabat Dhamma dimanapun Anda berada, apa kabar? Di sini kabar kami sangat baik, sehat. Demikian pula harapan kami, semoga dimanapun Anda berada, kabarnya juga baik, dalam kondisi sehat, berlimpah rezekinya, sukses dalam semua usahanya, dan hidup bahagia. Pada kesempatan ini, kami akan sajikan rekaman ceramah Dhamma dari Yang Mulia Bhikkhu Utamo Mahathera. Sebagian di antara kita mungkin pernah bertanya, mengapa ada banyak sekali benda-benda yang kita jumpai di wihara? Terlebih di sekitar Buddha Rupang atau patung Buddha, ada bunga, lilin, air, dupa, buah, bahkan kita jumpai makanan dan banyak lagi yang lainnya, yang membuat kita berpikir seakan-akan Buddha membutuhkan persembahan semacam itu. Apakah lantas ketika kita persembahkan air di depan altar Buddha, lantas Buddha menerima persembahan tersebut dengan meminumnya? Atau kita juga mungkin pernah berpikir ketika kita mendapat air parita atau mendapatkan percikan air parita oleh Bante saat perayaan keagamaan, air tersebut bisa membawa keberuntungan dan keselamatan bagi kita. Nah, jika itu yang pernah Anda alami, maka ceramah yang satu ini sangat cocok sekali untuk kita dengarkan. Karena Bante akan menjelaskan banyak tentang makna ritual dalam agama Buddha. Namun sebelum itu ada satu kutipan dari kitab suci Tipitaka. Kali ini kita kutip dari kitab Dhammapada Attawagga 165. Isinya demikian. Oleh diri sendiri kejahatan dilakukan. Oleh diri sendiri seseorang menjadi suci. Suci atau tidak suci tergantung pada diri sendiri. Tak seorang pun dapat mensucikan orang lain. Semoga satu ayat tersebut bisa jadi pelengkap renungan kita sebelum menyimak ceramah Dhamma yang disampaikan oleh Bante. Baik sahabat Dhamma, mari langsung saja kita simak. Inilah ceramah Dhamma oleh Yang Mulia Bhikkhu Utamo Mahathera. Selamat mendengarkan. Saudara-saudara yang berbahagia, sebetulnya kita di dalam ajaran Sang Buddha ini banyak sekali menggunakan lambang-lambang, sehingga kalau kita tidak tajam untuk mengamati bahwa kegiatan-kegiatan dharma ini adalah bersifat lambang, tentu kita akan menjadi sulit menyesuaikan diri sebagai seorang umat Buddha. Satu contoh saja, kebaktian ada dupa, lilin, bunga. Tentu kita semua sudah menyadari bahwa bunga, dupa, dan lilin ini bukan merupakan makanannya patung Buddha. Karena kadang-kadang kalau kita pergi ke tempat orang yang percaya dengan keris, ya, Anda pernah ketemu orang yang percaya dengan keris? Itu nanti kalau bulan Suro, kerisnya dimandikan, diwarangi, dikasih cendana. Terus ada sebagian yang mengatakan dikasih makan bunga. Pernah dengar itu istilah itu? Ya. Nah, padahal sebetulnya bukan demikian. Agama Buddha, Sang Buddha ini bukan seperti keris, seperti tombak, seperti terompahnya Pangeran Klebet misalnya, sehingga terompahnya disembah kemudian dikasih makan kemenyan. Bukan demikian. Kita memasang bunga, dupa, lilin itu adalah sebagai lambang yang kita semua sudah tahu. Misalnya lilin sebagai lambang penerangan, dupa lambang dupa adalah lambang wewangian, seperti perilaku kita yang mewangikan lingkungan. Kemudian bunga melambangkan ketidakkekalan. Bahkan patung Sang Buddha sendiri juga sebagai lambang. Banyak sekali yang mengartikan patung Sang Buddha salah satunya adalah lambang semangat. Kenapa demikian? Karena Sang Buddha yang mencapai kebuddhaan setelah 6 tahun sengsara, berani berjuang untuk
untuk mencapai hasil sesuai harapan. Sehingga ketika kita melihat patung Sang Buddha, wah, saya harus seperti beliau. Saya harus berani berjuang. Saya harus selalu bersemangat di dalam kehidupan ini. Kalau beliau 6 tahun sengsara berani, kenapa saya tidak berani hidup di dalam penderitaan, kesengsaraan? Saya murid Sang Buddha, saya pasti bisa mencapai cita-cita. Ketika seseorang meninggalkan kita, orang yang kita cintai meninggalkan kita, teman yang baik meninggalkan kita, maka kita melihat patung Sang Buddha lagi, kemudian muncul semangat lagi di dalam hidup kita. Sang Buddha ditinggal 5 temannya, tetapi Sang Buddha Pangeran Siddhartha pada waktu itu tidak kenal putus asa. Bahkan beliau bertekad, setelah 5 pertapa yang lain meninggalkan beliau, beliau malah berjuang habis-habisan sehingga akhirnya mencapai kesucian, mendapatkan kualitas untuk dihargai oleh 5 pertapa yang lain yang akhirnya menjadi murid Sang Buddha yang pertama. Nah, dengan begitu lalu kita melihat patung Sang Buddha itu muncul semangat. Kadang mungkin kita putus cinta, gagal dalam usaha, lalu kita bisa merenungkan, kalau Sang Buddha bisa ditinggal temannya dan bisa membuktikan bahwa dirinya layak untuk menjadi teman, maka kalau sekarang putus cinta, pacaran, gagal dan sebagainya, saya buktikan bahwa saya memang layak untuk dicintai. Yang meninggalkan saya akan kecewa karena saya punya nilai-nilai yang lebih, yang pantas untuk dimiliki. Nah, ini adalah merupakan simbolis dari patung Sang Buddha, dan masih banyak lagi simbol-simbol yang kita bisa dapatkan dari patung Sang Buddha. Nah, kembali pada pertanyaan yang tadi baru dibahas, atau yang baru kita pertanyakan pada awal ceramah ini adalah, apa sekarang manfaat pemercikan air parita? Bahkan ada sebagian orang mengatakan, wah, kalau diperciki air parita ciprit-ciprit kurang banyak Bante, belum kembloh. Lah kalau mau kembloh itu loh, sak guci loh, disiramkan kepalanya semua, ya, itu banyak sekali saya dengar. Bahkan kalau tidak kecipratan ngomel-ngomel, Bantenya pelit, aku nggak dikepret katanya. Diciprati sedikit protes, nggak diciprati tambah protes. Nah, sebetulnya maknanya apa? Dari mana asal tradisi pemercikan air parita? Pemercikan air parita ini sebetulnya adalah tradisi yang memang diawali oleh Sang Buddha sendiri. Tapi tradisi. Ya. Pada satu saat di zaman dulu, di zaman Sang Buddha, ada sebuah kota yang selalu bermasalah. Banyak penyakit, banyak orang meninggal, banyak panenan gagal, percekcokan, permusuhan, macam-macam masalahnya. Lalu umat-umat pada zaman dulu itu juga seperti zaman sekarang, biasanya menganggap biku itu adalah orang yang punya kelebihan alias paranormal. Zaman sekarang ya masih itu. Duh Bante, rumah saya nih kok sering cekcok terus, kenapa ya Bante? Ya, sebetulnya jawabnya gampang. Salah satu pihak diplester bibirnya dan tidak cekcok. Tapi kalau jawab begitu dikiranya biku bukan paranormal. Nah, tapi kalau dijawab, oh ya ini ada demitnya, walah Bante ini meden-medeni. Oh dulu saya bertahun-tahun ya tidak ada apa-apa, Bante malah nakut-nakuti. Ya akhirnya kan kita kasih nasihat yang baik, saran yang baik. Itu sudah zaman dulu, sampai hari ini ya gitu. Orang hamil juga tanya, Bante, saya ini anaknya laki atau perempuan Bante? Nah, itu selalu begitu. Padahal saya yang tidak bisa lihat toh, laki atau perempuan, saya juga nggak pengalaman punya istri. Tapi ya masih banyak pertanyaan seperti itu. Padahal tanya bapak-bapak kan tahu, atau ibu-ibu kan tahu. Oh ini
kainnya miring, wih lanang anake. Kan katanya ada yang begitu toh. Nyincingnya rok itu miring apa melungker itu bisa menentukan, oh ini langkah kakinya begini laki, langkah kakinya begitu perempuan. Oh perutnya di atas ini atau di atas mana, laki perempuan, alah itu semacam-macam. Lah saya yang jadi biku yang ditanyain. Tapi itu normal. Zaman Sang Buddha juga demikian. Umat kemudian tanya kepada Sang Buddha, gimana ya kota ini kok bermasalah terus? Lalu Sang Buddha meminta Bante Ananda bacain Ratana Sutta, ya, kemudian keliling kota. Nah, perciki parita sambil jalan perciki. Kalau kemarin saya sudah bacakan, saya ajari tentang yang minggu lalu itu kan apa? Kanda parita ya. Ya. Lah, ini Ratana Sutta itu adalah untuk membersihkan suasana. Dulu Ratana Sutta Sang Buddha bacakan. Nah, ini Bante Ananda yang disuruh baca, itu panjang tuh Ratana Sutta. Tapi sekarang mungkin sudah tradisinya biku, Ratana Sutta kan panjang, terus disingkat. Jadi Jaya Parita itu, Jayanto Bodhiya Mule. Sejak kapan saya tidak tahu itu. Ya, tapi terus ada singkatannya begitu. Mestinya Ratana Sutta, tapi kalau kepanjangan ya memang tidak habis-habis itu. Itu ada 22 bait atau berapa begitu. Nah, diperciki air parita. Kemudian pemercikan air parita itu berkembang dengan menggunakan alang-alang. Jadi pemercikan air parita itu bukan dengan sapu wodo, sapu korek. Ya, itu ada di beberapa wihara itu menyediakan kepretan itu pakai sapu korek itu loh, apa? Ya, lidi, pakai lidi. Jadi kalau merciki orang, saya sendiri yang kembloh. Lalu lidi, ditarik ke belakang begini, cerot saya sendiri. Kelemparkan umat nggak ada. Balik lagi ambil air, cerot ke belakang lagi. Walah, saya malah yang mandi sendiri air parita. Lalu umatnya protes, aduh Bante aku kok nggak kena. Lah ini loh saya semua yang kena, lidi, ada bambu. Terus ada yang lebih parah lagi, itu loh, yang untuk ngelabur. Apa jenenge? Toko besi tahu? Merang. Untuk ngelabur. Ya memang itu jeruat, wah ya banyak. Tapi itu bukan tradisi Buddhis. Tradisi Buddhis itu alang-alang. Dulu ada yang ngomong Bante kuno, Bante alang-alang. Mbok diganti, kayak ada di tempat agama lain itu loh, pakai stainless. Ciprit, ciprit, ciprit. Wah. Lain, itu tradisinya enggak begitu. Kenapa demikian? Alang-alang ini digunakan karena ada ceritanya. Ketika Pangeran Siddhartha setelah ditinggal oleh 5 pertapa yang lain, karena beliau sudah tidak berpuasa lagi tapi minum susu dan bubur, makan bubur, maka kemudian Pangeran Siddhartha mau bermeditasi, datang petani yang memberikan rumput. Nah, rumput ini kemudian ditoto, diatur, lalu Pangeran Siddhartha bermeditasi di atas rumput itu menghadapi godaan mara yang demikian banyak sepanjang malam. Dan akhirnya pada pagi harinya Pangeran Siddhartha mencapai kesucian menjadi Buddha. Nah, rumput tempat Sang Buddha mencapai kesucian itu di India namanya rumput kusa. Yang kalau di dalam banyak keterangan disebutkan, rumput kusa itu kalau dipegang searah dalam satu arah, dia itu baik-baik saja. Tapi kalau dipegang sebaliknya, itu melukai tangan. Nah, itu kan seperti alang-alang kan. Alang-alang itu kalau dipegang dari pangkal menuju ke ujung kan, tangannya nggak apa-apa. Iya kan?
aman-aman saja. Tapi kalau dari ujung menuju ke pangkal, apalagi yang agak kenceng, serot begitu, wah, keluar darah tuh pasti. Tapi kalau pelan-pelan ya cuman cekrik-cekrik kayak megang kakinya kecoa itu. Ya, pernah pegang kakinya kecoa? Cekrik-cekrik kayak alang-alang. Nanti coba, kalau yang tidak pernah ketemu alang-alang, pegang-pegang kakinya kecoa. Enak juga itu. Nah, jadi kemudian berkembang bahwa pemercikan air parita itu adalah dengan rumput alang-alang itu. Artinya dengan demikian kita membersihkan suasana seolah-olah pada saat itu Pangeran Siddhartha bisa mengalahkan Mara yang mengganggu beliau. Nah, itulah maka pemercikan air parita dibacakan dengan membaca Jayanto, kemudian dengan menggunakan rumput alang-alang. Itu ceritanya. Kemudian orang-orang yang mengatakan, yang banyak Bante, apa bedanya rumput alang-alang ini dikepretkan untuk yang banyak dan yang sedikit? Sebetulnya sama saja. Karena itu hanya lambang. Biasanya pemercikan air parita ini dilakukan setelah khotbah dharma, sehingga dilambangkan seperti air yang membersihkan kekotoran di badan kita, kekotoran di baju kita, kekotoran di perabot rumah tangga kita. Semoga dengan pemercikan air parita ini, dengan pengertian dharma yang tadi sudah diterima, semoga membersihkan pikiran kita dari ketamaan, dari kebencian, dan dari kegelapan batin. Itu lambangnya. Sehingga kalau ada orang yang minta banyak, yang banyak Bante, berarti bagaimana? Kalau sedikit kan untuk membersihkan kekotoran, kebencian, kegelapan batin, dan ketamaan. Kalau dia minta banyak, berarti sebetulnya dia menyadari bahwa ketamaan, kebencian, kegelapan batinnya itu banyak sekali. Jadi kalau cuma diperciki sedikit kurang, mintanya yang banyak, oh berarti tamak sungguhan ini. Sudah kelihatan, minta banyak itu kan tamak. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu pengen banyak sekarang? Pengen toh? Nah, kalau pengen berarti memang tamaknya luar biasa. Yang kemblo Bante, tambah tamak. Karena niatnya sebetulnya adalah dengan pengertian dhamma ini mengurangi ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin yang ada di dalam pikiran kita. Itu sebetulnya maknanya. Nah, lalu, apakah bisa sih pemercikan air parita menyelamatkan kita dari semua penderitaan, dari kesulitan? Sebetulnya tidak bisa. Seperti yang pertama tadi saya katakan, walaupun Anda minta banyak air parita sampai rambutnya keluncung, kadang-kadang kalau yang minta banyak itu saya cepreti begini, pas kena budaknya itu kaget ya, kan terus delewer adem begitu. Kaget, jadi katanya suruh banyak, saya ceprot pas budaknya. Nah, apakah itu memberikan manfaat? Sebetulnya tidak, karena itu hanya lambang. Yang paling penting sebetulnya adalah perilaku kita sendiri. Di dalam dharma, diri sendiri inilah pelindung untuk diri sendiri. Bukan dikepret banyak-banyak lalu selamat semua, tidak. Ya, kalau dikepret langsung selamat itu, wah, mesti alat kepret ini dalam sebulan jebol untuk ngepreti banyak orang. Tetapi keselamatan itu diperoleh dari timbunan karma baik yang kita miliki bersama. Oleh karena itu, pada saat ada pembabaran dharma, kita mendengarkan dengan baik-baik. Sehingga pada saat pemercikan air parita, benar-benar dharma yang tadi didengarkan itu akan mengurangi ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin kalau kita laksanakan. Sehingga pengepretan atau pemercikan air parita itu menjadi bermanfaat karena kita melaksanakan dharma. Sehingga hidup kita menjadi bahagia.
terbebas dari kesulitan, terbebas dari penderitaan, terbebas dari segala bencana, bukan karena pemercikan airnya, tetapi karena kebajikan yang kita lakukan, kebajikan lewat pikiran, kebajikan lewat ucapan, kebajikan lewat perbuatan badan kita, sesuai dengan ceramah yang diberikan pada waktu itu. Oleh karena itu saudara-saudara, memercikan air parita janganlah dijadikan tujuan. Ya, pergi ke wihara, pergi mengikuti kebaktian di mana-mana, mungkin kebaktian Wesak di berbagai tempat, harus ada pemercikan air parita. Sebetulnya tidak perlu. Yang penting adalah perilakunya. Karena itu, diperciki air parita atau tidak, selama Anda mengembangkan kebajikan lewat pikiran, lewat ucapan, dan lewat perbuatan, maka kebahagiaan pasti milik Anda. Sama dengan rumput, kusa atau alang-alang yang dijadikan alas duduk Pangeran Siddhartha untuk menjadi Buddha. Bukan karena rumput itu yang membuat Pangeran Siddhartha menjadi Buddha, tetapi karena perjuangan Pangeran Siddhartha berkonsentrasi dengan baik dan dengan jasa-jasa kebajikan yang telah dilakukan, itulah yang membuat Pangeran Siddhartha menjadi Buddha. Rumput alang-alang itu hanya sebagai lambang. Pembacaan parita sambil memercikan air hanya sebagai lambang, tetapi tetap kembali pada perilaku sendiri. Oleh karena itu saudara-saudara, mulai sekarang sampai selama-lamanya, cobalah selalu kembangkan pikiran yang baik, ucapan yang baik, dan perbuatan yang baik. Karena dengan demikian, dikepreti atau tidak air parita, kita akan selalu berbahagia. Inilah yang saya sampaikan pada malam hari ini, bahwa sesungguhnya diri sendiri adalah pelindung untuk diri sendiri. Segala kebajikan yang kita lakukan, pasti buah kebahagiaan akan kita dapatkan sendiri. Semoga Anda berbahagia di dalam Dharma, bersemangat di dalam Dharma, tekun di dalam pelaksanaan Dharma. Semoga semua makhluk, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, akan memperoleh kebaikan dan kebahagiaan sesuai dengan kondisi karmanya masing-masing. Sabe sata bhavantu sukhitata. Demikian tadi telah kita dengarkan bersama rekaman ceramah Dhamma dari Yang Mulia Bhikkhu Utamo Mahathera. Beberapa hal yang bisa kita simpulkan seperti yang telah disampaikan Bante tadi adalah bahwa dalam agama Buddha memang banyak sekali menggunakan lambang atau simbol seperti lilin, bunga, dupa, air, buah, dan banyak lagi lambang yang lainnya. Bante tadi mencontohkan seperti lilin, ternyata merupakan lambang penerangan, bunga, lambang ketidakkekalan, air, lambang kerendahan hati. Bahkan Bante juga tadi menjelaskan patung Buddha atau Buddha Rupang juga merupakan lambang. Lambang apa? Lambang dari semangat. Ya tentu semangat Sang Buddha yang bisa kita teladani. Dan mungkin apabila kita masih penasaran, maka kita bisa googling untuk mengetahui apa sih makna mendalam dari lambang-lambang tersebut. Selanjutnya Bante juga menjelaskan makna pemercikan air parita. Ternyata itu ada sejarahnya di zaman Sang Buddha yang tadi Bante ceritakan. Dan ternyata itu juga merupakan sebuah lambang. Lambang untuk membersihkan batin. Karena biasanya pemercikan air parita dilakukan setelah mendengarkan khotbah Dharma. Seperti air yang membersihkan kotoran, semoga dengan pemercikan air parita ini, dengan pengertian Dharma yang telah didengar dari khotbah yang telah disampaikan, bisa membersihkan kekotoran, kebencian, kegelapan batin, dan ketamakan di dalam diri kita. Nah, tadi juga Bante menjelaskan bukan berarti pemercikan air parita itu bisa memberikan perlindungan, keselamatan dari berbagai macam bahaya. Sebenarnya tidak. Yang paling penting adalah perilaku kita. Timbunan karma baik yang kita lakukan, itulah yang akan menjadi pelindung hidup kita. Jadi, diperciki air parita ataupun tidak masalah.
Yang penting kita sudah tahu maknanya dan hendaknya kita bisa terus berperilaku baik melalui pikiran, ucapan, dan juga tindakan. Baik sahabat damai, itu saja yang bisa kami sajikan. Semoga apa yang telah kita dengarkan bersama ini dapat membawa manfaat dan menambah pemahaman serta kebijaksanaan kita, sehingga kehidupan kita menjadi semakin lebih baik lagi. Akhir kata, Sabe Sata Bhawantu Sugitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.